Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Denisa Rizka Moglia, NIM 19033014. Hari ini saya akan membahas mengenai bencana gunung meletus. Ada apa dengan bencana gunung meletus? Nah, ternyata pada bencana gunung meletus terdapat kajian yang berhubungan dengan fisika, yaitu pada materi gerak parabola. Loh, kenapa? Nah, ini yang akan kita bahas. Sebelum itu, gerak parabola merupakan perpaduan dari gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Gerak parabola juga dikenal dengan gerak peluru. Lalu, apa saja sih penerapan gerak parabola? Yang pertama ada lemparan bola. Bola yang ditendang, peluru yang ditembakkan dari senapan, dan atlet yang melakukan lompat jauh atau lompat tinggi. Ternyata, hampir semua bidang olahraga terdapat penerapan gerak parabola, termasuk bencana gunung meletus. Kemudian, jenis-jenis gerak parabola itu terdiri dari 3. Yang pertama, gerakan benda tersebut atau gerak berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Kemudian yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut theta terhadap garis horizontal. Lalu kemudian contoh penerapan gerak parabola. Yang pertama itu ada olahraga bola basket, yang mana teknik passing dan dribbling, permainan bola basket dengan menggunakan teknik pelemparan bola basket di atas kepala memiliki besar sudut yang semakin besar, maka semakin jauh jarak yang akan ditempuh oleh bola. Kemudian ada penembakan rudal. Namun hal ini tidak dianjurkan atau tidak diperkenalkan untuk dicontoh. Yang mana penembakan rudal patut dicontoh jika itu untuk latihan militer. Kemudian penembakan rudal merupakan dipakai dengan sudut penembakan ditentukan oleh sistem, sehingga penembakan sudut tembakan ini bisa dianimasikan dengan tepat. Suatu target akan ditembakkan berada pada XP dan YT, sedangkan penembak berada pada XP dan YP. Kemudian kecepatan tembakannya adalah PP. Maka sudut tembakannya bisa dicari dengan persamaan. Lalu peristiwa gunung meletus. Letusan gunung api terjadi karena gejala vulkanisme, yaitu peristiwa yang berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Naiknya magma dari perut bumi kemudian bergerak ke permukaan. Hal inilah yang menyebabkan peristiwa gunung meletus. Kita ketahui bahwasanya Kementerian ESMD mencatat bahwasanya Indonesia memiliki 127 gunung aktif. Wow, cukup banyak. Hal ini tentunya menjadi bencana yang cukup rawan terjadi di Indonesia. Nah, adapun tanda-tanda terjadinya peristiwa gunung meletus yang pertama itu adalah gempa vulkanik. Gempa vulkanik terjadi karena adanya aktivitas magma yang bergerak mendekati permukaan bumi. Kemudian ada gas vulkanik, munculnya gas vulkanik menandakan adanya magma di bawah permukaan. Gas keluar menuju atmosfer melalui tanah, lubang vulkanik, kemarau, dan sistem hidrotermal. Kemudian naiknya suhu sekitar kawah. Naiknya suhu di sekitar kawah karena aktivitas magma yang sudah mendekati permukaan. Kemudian, lalu apa hubungan peristiwa gunung meletus dengan gerak parabola? Nah, disinilah yang menarik. Bahwasanya peristiwa gunung meletus yang berkaitan dengan gerak parabola itu di mana yang berkaitan? Yang berkaitan adalah lontaran dari material-material yang berada di dalam gunung Merapi atau gunung yang meletus. Contohnya batu, batu-batu yang terlempar karena aktivitas magma, terlempar ke atas atau sehingga itu membentuk suatu gerak parabola. Nah, di mana lontaran material ditinjau dari gerak vertikal ke atas itu, di mana ketika material berada di puncak gunung api dengan ketinggian tertentu, terlontar vertikal ke atas dengan kecepatan awal V0, maka material tersebut akan mempunyai energi potensial di mana didapatkan dari MGH atau massa dikali dengan gravitasi dan ketinggian. Kemudian ada energi kinetik, yaitu setengah mv kuadrat atau setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan awal. Kemudian lontaran material ditinjau dari gerak parabola. Wah, ternyata
pada peristiwa gunung meletus ini, gerak parabola menjadi salah satu kajian yang bisa dipakai atau menjadi salah satu fenomena fisika yang terjadi pada peristiwa gunung meletus. Yang mana untuk mencari tinggi maksimumnya, maka EM1 sama dengan EM2, EP1 ditambah dengan EK1 sama dengan EP2 ditambah dengan EK2. Yang mana MGH ditambah dengan setengah MV kuadrat sama dengan MG dikali H ditambah H ditambah setengah MV kuadrat. Yang mana dengan V1 dengan V1 sama dengan V0 cos theta dan V2 V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, di mana MGH ditambah dengan setengah MV kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta, sama dengan MG dikali dengan H ditambah H ditambah dengan setengah MV kuadrat cos theta cos kuadrat theta, yang mana maka didapatkanlah untuk mencari tinggi maksimum atau tinggi yang dilontarkan oleh material itu, yaitu H atau ketinggian sama dengan V0 kuadrat dikali dengan sin kuadrat theta per 2G. Nah, itu adalah kajian dari gerak parabola terkait dengan terjadinya bencana gunung meletus. Lalu tindakan saat bencana terjadi apa? Yang pertama nih, nggak boleh panik dan segera bergerak menuju ke tempat yang aman atau pengungsian dengan radius tertentu yang telah disiapkan oleh pihak yang berwenang. Kemudian yang kedua, mengindahkan himbauan pihak penanggulangan bencana untuk tetap waspada dan tidak mendekati area erupsi gunung meletus. Jangan sesekali untuk melanggar, karena itu adalah keselamatan nyawa kita. Ketika kita melanggar, itu bisa jadi faktor utama hilangnya keluarga kita atau kita sendiri kehilangan nyawa kita. Kemudian yang ketiga, siapkan dukungan logistik, yaitu makanan siap saji, lampu senter, dan baterai cadangan, uang tunai yang cukup, obat-obatan yang diperlukan, serta smartphone untuk tetap berkomunikasi. Kemudian yang ketiga, menghindari lembah atau sungai karena rawannya turunnya lahar panas. Nah, mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.